persaingan itu selalu akan ada di tiap waktu, di bidang apapun, di lini apapun. Nah, oleh karena itu, sudahkah kita mempersiapkan untuk bisnis kita untuk memproteksi atau artinya kita menjaga pelanggan kita supaya betah dan loyal di bisnis kita. Nah, sharing pengalaman Ramalah Hijab dalam mempertahankan atau membangun loyalitas customer supaya bisnis kita tetap berkembang. Salah satunya kita adakan program membership. Membership ini nggak usah sulit-sulit, hanya belanja 100.000 maka pelanggan sudah menjadi member. Nah, member ini kita berikan kartu, ada nomornya dan juga ada fasilitasnya. Fasilitasnya diantaranya setiap pembelian mereka mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan hadiah-hadiah tertentu. Kemudian yang kedua, dapat gratis hijab ketika mereka ultah selamanya, seumur hidup, selama Ramalah Hijab itu ada. Jadi mungkin ini salah satu yang membuat mereka tertarik untuk selalu berbisnis dengan Ramalah. Cara berikutnya adalah kita kerjasama atau cari mitra, kita promosi bareng. Misalnya saya mencetak kartu Ramalah Hijab itu bekerja sama dengan mitra, kemudian logonya itu ditempelkan di kartu kartu member Ramalah Hijab yang kita punya. Kemudian mereka juga ada kewajiban untuk mempromosikan bahwa mereka juga sudah kerjasama dengan Ramalah Hijab, dari mitra-mitra yang bekerja sama dengan kita. Oh ya, hot buttonnya ketika kita pertama kali buka, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun kita sudah mencapai 1.000 member aktif. Nah, mau tahu tipsnya? Ya, tipsnya adalah kita mengadakan satu program di mana program ini satu-satunya di Serang yang baru mengadakan. Apa itu programnya? Kita mengadakan program tukar hijab lama dengan hijab baru. Wow, efeknya luar biasa. Jadi ketika orang kenal dengan Ramalah Hijab itu identik dengan yang tukar hijab lama itu ya gitu. Akhirnya jadi viral, jadi pembicaraan publik. Dari situ mungkin banyak kenal, banyak penasaran, akhirnya banyak juga yang datang ke toko kita. Banyak juga sih yang nanya, terus hijab lamanya dijual lagi ya? Ada yang seperti itu. Terus hijab lamanya diapain? Nah, kita menjawab, kita juga donasikan hijab yang lama untuk orang-orang yang tidak mampu. Jangan salah loh teman-teman, banyak juga di luar sana yang tidak mampu membeli hijab, meski hijab itu buat sebagian kalangan itu tidak begitu mahal, tetapi ada juga yang sebagian lain yang tidak mampu atau mungkin lebih penting beli barang lain dibandingkan hijab. Seperti yang kita tahu teman-teman, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang meluas di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Apakah ini berefek terhadap bisnis Ramalah Hijab? Ya, berefek tentunya. Saya sebagai CEO harus mencari strategi, mencari cara supaya show must go on. Nah, apa saja strateginya? Pertama, kita membuka kesempatan reseller. Kan biasanya reseller tuh harus membeli barang dari kita. Nah, supaya reseller itu banyak yang tidak punya modal, tapi dia juga tetapi punya modal, misalnya waktu, punya modal link atau network. Nah, itu yang kita cari, dan pengalaman. Jadi kita meluncurkan program
pemberian modal hingga 5 juta rupiah. Mereka boleh jualan, boleh ambil barang di Ramalan Hijab hingga 5 juta. Jadi khusus untuk reseller tertentu. Tentunya kita seleksi reseller yang tadi kita sebutkan, minimal pengalaman berjualan 1 tahun, sudah pernah berjualan sebelumnya, kita lihat juga database penjualannya seperti itu. Alhamdulillah banyak beberapa yang masuk, yang tertarik, banyak sekali yang meng-apply untuk menjadi ikut di program reseller ini. Kemudian kita mempermudah transaksi atau bisa beberapa pilihan, misalnya COD, free delivery, atau kita meningkatkan juga pelayanan online yang tadinya kita cuman berbasis offline, ada juga walaupun ada online tetapi tidak begitu dioptimasi. Akhirnya karena adanya COVID-19 jadi yang tadinya kita terlena cukup offline aja udah cukup gede kok gitu. Akun-akun ini yang di marketplace kita mulai aktivasi lagi, kita mulai optimasi lagi, kita mulai gencarin lagi promo-promonya. Alhamdulillah dari sana member tetap bisa mengakses transaksi di Ramalah Hijab. Kemudian kita bisa memperbaiki sistem. Yang kita lakukan ketika di masa pandemi ini, kita perbaiki sistem. Misalnya kalau selama ini kita masih kerepotan, gimana sih kalau ada reseller, SOP-nya seperti apa? Kalau ada yang tuker barang itu seperti apa? Kalau ada yang reject itu seperti apa? Terus juga sistem yang bisa kita perbaiki itu mulai dari pembinaan reseller, pembinaan karyawan. Kita juga bisa sistemasi bisnis online kita, mungkin yang dari awalnya setengah otomatis kita bisa jadi full otomatis. Maksudnya ketika transaksi itu bisa melalui website kita, bisa diotomatisasi dan lain-lain. Kita harus punya alasan kenapa sih orang harus beli di bisnis kita, kenapa orang harus beli dari kita. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbisnis. Lebih bagus lagi jika di awal sudah kita pikirkan hot button apa, keunggulan-keunggulan apa yang kita miliki, kenapa orang harus membeli barang dari kita. Nah, di antaranya adalah kalau di Ramalah Hijab itu pertama kita sangat mengedepankan kualitas barang. Karena sekarang kualitas barang itu kita sendiri yang kontrol karena kita jadi produsen, saat ini menjadi produsen. Jadi QC atau quality control itu harus benar-benar dijalankan, diterapkan dan dimonitoring supaya tidak ada barang cacat yang terdelivery ke pelanggan. Kalaupun misalnya ada cacat barang, kita sudah sediakan jawabannya. Kita boleh tukar barang jika cacat. Jadi garansi boleh tukar barang, gitu ya. Kemudian berikutnya biasanya kalau orang yang membeli di Ramalah Hijab itu, ketika kita survei apa sih yang membuat Bunda itu beli di Ramalah Hijab, mereka menjawab banyak diskonnya, banyak program-programnya. Nah, ini yang sering kita adakan sepanjang bulan bahkan sepanjang tahun. Di awal tahun kita membuat 1 year planning atau planning 1 tahun ke depan. Di Januari, Februari, Maret, April itu kita mau ngapain sampai Desember, itu sudah kita set atau kita sudah planning di awal tahun. Nah, gimana sih cara mencari idenya, kan bingung nih. Misalnya di Januari ada event apa, kalau di Agustus sih bisa mungkin ada 17 Agustus. Nah, kita sesuaikan promo diskon yang kita punya, misalnya diskon 17% di hari kemerdekaan. Syaratnya menggunakan
baju merah putih misalnya. Nah kalau di bulan September apa? Nah caranya adalah kita bisa googling di kalender nasional, kita bisa searching di sana apa sih ide-ide yang bisa kita kaitkan dengan promo. Pokoknya sebisa mungkin selalu ada promo tiap bulan, selalu, supaya si pembeli itu tertarik, merasa harus beli gitu ya. Kalau memang ini strategi yang teman-teman mau terapkan sama seperti Ramala. Nah kalau masih kekurangan juga, kita bisa gunakan misalnya dalam rangka ulang tahun Ramala atau bisnisnya teman-teman, dalam rangka 100 pembeli pertama, 1000 pembeli pertama, itu juga bisa dijadikan strategi untuk membuat diskon. Baik offline maupun online, ini sangat bisa di adjustment, sangat bisa diimprovisasi. Kebanyakan pebisnis online belum menerapkan diskon-diskon seperti ini, padahal jualan online dan offline itu intinya sama. Jadi mungkin belum teman-teman yang belum menerapkan ini bisa dicoba. Kemudian faktor yang mempengaruhi penjualan produk yang lain adalah pelayanan. Sebagus apapun produk atau diskon yang kita tawarkan, jika pelayanannya tidak maksimal, maka pelanggan akan pergi. Pelanggan tidak akan betah berbisnis dengan kita. Jadi kita selalu mengupgrade kualitas pelayanan dengan cara mengupgrade karyawan-karyawan kita secara berkala, dilatih secara berkala. Tidak hanya ownernya atau CEO-nya yang pintar melayani, tapi juga harus mirroring, harus yang terdepan juga harus pelayanannya harus prima, harus selalu ramah, harus bisa membuat kenyamanan untuk pelanggan. Poin berikutnya adalah teman-teman bisa menerapkan seperti di Ramala Hijab, kita ada voucher belanja. Jadi ketika sudah belanja di Ramala Hijab, sudah dapat poin, dapat diskon juga, dan mereka akan dapetin voucher belanja untuk pembelanjaan berikutnya. Teman-teman bisa modifikasi ya strategi-strategi ini, dan ini alhamdulillah mendatangkan mendatangkan transaksi hingga 20%. Dan jangan lupa vouchernya itu ada tenggang waktunya, ada limitnya, biar enggak terlalu lama menggunakan promosi atau voucher yang kita berikan. Jika teman-teman menggunakan sistem reseller, jangan lupa ketika membangun tim reseller, kita harus menyiapkan beberapa hal. Di antaranya adalah sediakan sales script. Sales script ini seperti copywriting ya. Jadi banyak tuh kalau tim reseller tuh kayaknya dimanapun reseller itu banyak yang tidak menjual hanya satu produk. Nah, oleh sebab itu supaya produk kita mudah dijualkan reseller, kita juga mempermudah reseller untuk menjual produk kita, salah satunya dengan sales script. Jadi kita sudah sediakan sales script beserta gambarnya. Kemudian yang kedua, katalog produk. Saat ini udah nggak zaman lagi ya kalau katalog produk masih di print-print, walaupun ada masih sebagian. Teman-teman bisa menggunakan, memaksimalkan fungsi seperti Telegram, Instagram, Facebook khusus untuk katalog produk yang bisa mereka akses kapan saja meskipun kita sedang tidak online. Jadi mereka bisa kita berikan link khusus untuk masuk ke katalog produk. Kemudian media sosial juga ini kita treatment mereka bagaimana sih cara merich pelanggan untuk membeli produk kita melalui media sosial. Nah itu juga termasuknya ke dalam edukasi ya. Nah berikutnya, berikan target yang jelas supaya reseller tahu apa sih yang harus dilakukan
gimana sih cara mencapainya? Kita berikan target yang jelas yang harus mereka capai setiap bulan atau setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Jadi supaya lebih mudah dievaluasi gitu ya. Kemudian berikan juga terakhir reward. Ini yang sangat penting karena manusia itu cenderung menghindari sengsara, mengejar kenikmatan. Jadi reward salah satunya yang membuat mereka mau bergerak. Nah, itu teman-teman sedikit cerita tentang Ramalah Hijab yang mudah-mudahan bisa diterapkan di bisnisnya teman-teman. Pesan saya untuk bisnisnya teman-teman di sana, untuk para pebisnis di Kota Serang khususnya, apapun yang terjadi saat ini kita harus tetap optimis. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita hanya tinggal optimalkan ikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar ya kita bertawakal. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat ini lakukan, jangan stop atau jangan hanya berdiam diri. Saatnya kita banyak mengevaluasi sejauh mana perkembangan bisnis kita, apa yang kita butuhkan. Setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, kita bisa juga belajar banyak hal, ikut online kelas yang berbayar maupun yang gratis. Terus juga jangan lupa terus berinovasi, mulai dari inovasi pelayanan, cara berjualan, terus juga sistem yang kita jalankan di bisnis ini. Tetap semangat, tetap keep positif, insya Allah ke depan bisnis dan Indonesia insya Allah jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.